Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gua pengen bikin segmen baru dimana namanya Selam Berinvestasi. Dimana segmen kali ini tuh gua pengen sharing ke kalian, mengutarakan pola pikir gua gimana caranya kita berinvestasi. Dan gua akan bawainnya dengan cara nyantai, dengan baju seadanya, dengan kursi game ini, dan mungkin green screen di belakang gua. Nggak akan kayak youtuber lain atau kayak sales lah yang pakai bajunya rapi, harus pakai jas atau kemeja, pakai dasi ya kan, kelihatan profesional yang ngajak kalian tuh ayo investasi tuh kayak gini. Nggak kayak gitu. Gue pengen ajaknya nyantai aja. Kalau kalian menurut kalian oke, ya silakan lanjutin. Kalau enggak ya kalian boleh skip. Tapi menurut gue kalian coba tonton dulu karena mungkin ada beberapa pelajaran atau mungkin suatu hal atau satu dua hal lah yang bisa kalian petik dari sini. Investasi. Apa sih bedanya investasi sama nabung? Nah, kalau nabung itu menurut gua cara yang kurang modern, dimana kita cuma taruh duit, sisain duit, simpen di bank, kita biarin dapat bunga seadanya, dipotong admin segala rupa, akhirnya duitnya nggak berkembang, tapi cuma nambah aja setiap kita dapat pendapatan. Kalau investasi menurut gue itu mengoptimalkan tabungan kita dengan cara yang lebih modern. Maksudnya gampangnya sih bilangnya nabung yang lebih optimal aja. Menurut gue itu investasi yang harus ada tujuannya juga sih, jangan cuma nabung-nabung aja. Kalau gue investasi itu harus ada tujuan, lebih optimal dibanding nabung biasa. Nah, untuk siapa sih investasi itu? Penting gak sih investasi? Ada yang nanya gak sih kayak gitu? Kalau untuk siapa sih ya, untuk orang-orang di dunia semuanya sih menurut gua kalau udah melek finance harusnya mereka udah bisa investasi sih. Jadi semua orang boleh sih, biarpun kalian masih umur SD mungkin udah boleh investasi kalau misalnya emang kalian melek sama finance. Untuk siapa? Ya untuk semuanya, mau dari yang muda sampai yang tua. Menurut gua oke aja investasi. Nah, kenapa sih kita harus investasi? Kenapa nggak nabung aja? Yang gue bilang tadi, kalau nabung itu ya lu cuma taruh duit aja di bank atau di bawah kasur atau di brankas, duitnya lu depin gitu, gak berkembang, ya gitu-gitu aja. Nanti gue akan kasih contoh di menit-menit berikutnya mungkin ya. Nah, untuk umur berapa aja sih yang menurut lu oke? Kalau menurut gue sih ya untuk umur kayak gue juga, menurut gue udah oke sih buat investasi, kenapa enggak? Maka semakin muda itu semakin baik. Dan biarpun udah tua, lu gak akan terlambat juga buat investasi. Kayak gitu, yang penting ada tujuan keuangannya. Tujuan keuangannya itu untuk apa? Tujuan keuangan itu ada banyak sih sebenarnya. Kayak umur-umur kita mungkin masih pengen nabung lah jatuhnya, bukan investasi sih, pengen nabung, pengen beli HP baru ya kan. Biasanya kayak iPhone 12 nih bakal keluar nih. Ya itu cengli-cengli aja sih. Cuma menurut gue ya kurang oke kalau kalian investasi cuma untuk beli iPhone 12. Kenapa? Karena nanti tuh uangnya itu nilai dari iPhone tersebut tuh nggak akan naik, meningkat, pasti akan turun karena kayak udah iPhone 10 sekarang harga paling 6.500.000 secondnya ya kan. Kalau awal-awal berapa? 15 juta. iPhone 11 mungkin sekarang 18 jutaan, mungkin nanti iPhone 12 keluar paling 13-14 jutaan. Begitu juga dengan iPhone 20 nanti yang harganya 20 jutaan mungkin nanti cuman ya 15 juta, bahkan mungkin bisa mencapai 10 juta kalau udah lama. Tapi kalau menurut kalian oke, it's okay. Menurut gue sih oke aja. Tapi nggak usah tujuan investasi kalian ke situ. Menurut gue ada yang lebih baik. Contohnya nih umur kayak kita nih. Kenapa kita nggak coba investasiin aja hal-hal yang menurut saya lebih makro, lebih gede gambarannya. Contohnya mungkin buat investasi itu untuk menikah, untuk beli rumah, itu kan kayak kebutuhan primer kan. Beli mobil boleh? Oh boleh. Kenapa boleh beli mobil sama beli iPhone? Tadi katanya nggak setuju barangnya menurun. Ya gue sih lebih setuju kan investasi ke sana dibandingkan kalian kredit ke sana. Karena kalau kredit kalian kena bunga bayar lebih mahal, tapi kalau investasi itu kalian nabung dapat bunga. Beda loh bayar bunga sama dapat bunga gitu. Jadi kalau menurut kalian oke, ya oke aja. Kalau menurut gue gimana? Oke nggak investasi untuk beli barang branded atau barang tersier? Ya oke aja. Karena kalian lebih baik melakukan investasi daripada bayar kredit ya kan. Kalau kredit udah nggak bisa bayar, terus ngutang, terus kalian dicari rentenir, aduh ribet deh. Terus kalian harus bayar yang seharusnya lebih murah dibandingkan investasi kan cuma nabung, ya emang lebih lama sih dapatnya. Tapi kan setidaknya lu nggak ngutang nih pertama. Yang kedua itu ya lu bisa beli barang yang harganya jauh lebih murah dibandingkan lu kredit. Kalau lu kredit harga 20 juta mungkin lu nanti bayarnya jadinya total 25 juta. Kalau investasi ya 20 juta lu tetap bayar 20 juta ya kan. Dan lu mungkin bisa dapetin itu lebih cepet
yang misalnya 20 juta tersebut lu harus nabungnya itu selama setahun, mungkin kan investasi lu cuma butuh 11 bulan berapa hari gitu kan, lumayan kan. Nah tujuan keuangan itu gue bakal ambil contohnya mungkin kalau misalnya kita mau beli rumah atau menikah, mungkin ya menikah deh gampangnya deh, karena kan kita pasti pengen nikah dong, masa nggak nikah sih. Kita ambil contoh aja deh, sampel di umur kayak gue mungkin umur 20 tahun sampai 25 tahun atau umur 30 tahun ya kan, yang pengen nikah. Contoh kita ambil tujuan keuangannya misalnya menikah kan ya. Menikah sendiri misalnya kalian di umur 20 tahun nih teman-teman yang pengen nikah, kita ambilnya example-nya yang kayak gue aja lah, biar bisa relate kan ya. Misalkan umur 20 tahun terus kalian pengen nikah di umur 30 tahun, berarti butuh 10 tahun kan. Dengan budget berapa? Misalnya budgetnya nggak usah gede, nggak usah terlalu meriah lah, nggak nyampe 1 M lah, kita ambil rata-rata aja mungkin 200 sampai 500 juta. Kita ambil di 300 juta itu udah termasuk mungkin biaya honeymoon dan biaya nikah, kita ambil di 300 jutaan deh. Nah kita ambil juga sampel tuh di umur-umur orja, di umur segini itu kita ambil di sampel 5 sampai 10 juta, berarti kita ambil 7 juta aja ya. Nah di 7 juta sendiri kalian kan punya 7 juta nih, normalnya gimana sih ya, coba kita bikin aja keuangan kalian 5 juta untuk segala rupanya nih. Mungkin kalian beli makan, bayar kos buat yang perantauan, jalan-jalan, pacaran, itu 5 juta harusnya udah cukup sih. Beli barang berat segala rupa. 2 jutanya ini kalian tabungnya kemana sih? Nah tabungnya itu menurut gue mendingan diinvestasiin aja. Menurut gue itu kalian bisa nabung atau investasi itu di berbagai platform. Mungkin bisa di reksadana, saham, bisa di pasar uang, bisa di obligasi, dan juga di peer to peer lending. Yang ini bakal gue jelasin mungkin di next videonya, apa sih itu saham, apa sih itu obligasi, apa itu pasar uang, apa sih reksadana, dan sebagainya macamnya, kan ada banyak banget tuh. Kita ambil contoh dulu deh ya kan. Tadi kan gue ambil contoh itu gajinya 7 juta, dia bisa nabung 2 juta sebulan ya kan. 2 juta per bulan kalau misalnya selama 10 tahun itu berarti kita hitungnya 2 juta nih ya kan. Kita kali 120, bener nggak? Karena kan dalam 10 tahun tuh ada 120 bulan, 10 tahun dikali 12 bulan sebenarnya 120, ketemu di 240 juta kan. Nah kalau misalnya kita investasi bukan nabung, oke, ini ada kalkulator namanya wealth kalkulator nih. Gue hitungin dari sini aja deh. Ini gue nggak di endorse, nggak ada apa ya, karena lu lihat sendiri, gue youtuber baru bikin dan adanya aja. Ini gue cuma pengen sharing aja. Saya 2 juta nih sebulan nih. Kan nolnya 6 ya. 2, 4, 6. Saya dengan interest 7,5% per tahun, kita 10 tahun nih. Oke, kita calculate aja. Kita dapat di 364 juta. Beda 120 juta dibandingkan kalian cuman nabung biasa. Lumayan nggak? Wah lumayan banget sih. 120 juta itu kalian bisa buat jalan-jalan kemana, atau buat tambahan apa ya kan, mungkin buat keserahan mas kawin, atau buat bikin dekorasi yang lebih oke, atau buat nanti kalian bulan madu atau pra-wedding. Kan lumayan banget tuh, kalian bisa jadi punya 364 juta kalau kalian sama-sama nabung di 2 juta per bulannya. Nah lumayan banget kan, kalian bisa dapetin sampai 50% dibandingin kalian cuma nabung aja selama 10 tahun. Nah itulah fungsinya investasi dibanding kalian nabung biasa yang cuma ditaruh di bank terus dipotong lah yang biaya admin. Kayak gitu. Caranya gimana sih? Nah caranya itu ada banyak, nanti gue akan jelasin. Cara yang paling mudah itu sebenarnya kalian buka aja reksadana, atau kalian bisa buka sekuritas di bank apa aja, mungkin bank BCA, bank Panin, bank Mandiri, bank BNI, bank BRI. Itu nanti kalian tinggal ke tellernya bilang saya mau buka dong sekuritas, bilang gitu. Nanti kan tinggal bawa KTP sama NPWP, nanti dibantu sama tellernya. Emang agak cukup lama sih, mungkin 30 menitan, soalnya tuh banyak berkas-berkas yang harus kalian tanda tanganin kayak gitu. Modalnya berapa? Modalnya mungkin kalian butuh di 1 juta sampai 20 juta ya. Kalian bikin aja 1 juta, kalian masukin, itu kalian udah bisa investasi di saham, di bank-bank yang gede. Kalau mau lebih gampang mungkin di reksadana. Contohnya kita ambil aplikasi Bibit deh yang ada di HP. Gue gak di endorse sama Bibit ya, karena gue juga youtuber kecil, gak mungkin. Di Bibit kalian bisa coba taruh aja duit kalian 100 ribu, nanti di situ duit kalian bisa berlipat ganda, bukan berlipat ganda sih ya, bisa ada bunganya lah ya kan, dengan modal 100 ribu aja kayak gitu. Mungkin kalian juga bisa download aplikasi peer to peer lending, mungkin ada di Coinworks, mungkin ada di Asetku ya kan, dan banyak lainnya. Itu kalian bisa coba juga. Itu dengan 100 ribu aja kalian udah bisa investasi. Taruh 100 ribu, nanti dapat bunga mungkin 10% yang bisa dapetin. Tapi ingat, semua investasi ada risknya.
yang dimana nanti risknya akan gua bahas di konten berikutnya. Oke, kita udah masuk ke chapter terakhir, gambaran besar atau ya kesimpulannya lah. Intinya itu investasi itu adalah cara gimana kita untuk menggapai tujuan investasi kita. Gimana daripada nabung yang duitnya cuma kita andepin, mendingan kita bisa investasi untuk kembangin si uang tersebut. Tapi ingat, di investasi itu ada resikonya tersendiri. Dari yang paling tidak berbahaya sampai yang paling berbahaya. Yang paling gak berbahaya, gue kasih contohnya itu mungkin reksadana pasar uang, deposito, itu gak bahaya tuh. Kalau yang menengah-menengah gitu ada resikonya kecil tapi berbahaya, mungkin obligasi. Sebenarnya dia nggak terlalu berbahaya sih, tapi pasti ada resikonya semuanya. Kalau emang kalian pengen yang cepet-cepet untuk mendapatkan capital gain atau bunga yang gede, ya gue saranin sih main di saham. Dan di saham kalau misalnya saham itu turun, kalian gak usah panik. Karena kan kalian tetap masih dapat dividen, terus masih bisa kalian jual lagi di cut loss, ya kalian bisa dapetin break even point. Nanti itu bisa gue jelasin deh di video berikutnya. Nah, itu ada juga peer to peer lending buat kalian-kalian yang pengen taruh duit terus dapetin bunga yang lumayan gede tapi risikonya juga lumayan gede. Ya kayak gitu sih sebenarnya gambaran besarnya. High risk, high reward gitu. Kalau misalnya kalian emang pengen dapetin yang gede, keuntungan yang gede, kalian harus terima resiko yang gede. Kalau kalian cuma pengen dapet yang kecil, ya risikonya kecil juga. Yang penting investasi kita atau tujuan keuangan kita tercapai sih. Ada banyak cara menuju Roma, ya kan? Dan ada juga beberapa investasi yang menurut gua itu bukan bodong sih sebenarnya. Gua sebut itu investasi yang kurang baik. Contohnya itu kayak koin-koinan, kalian tahu nggak? Kayak Bitcoin. Itu disebutnya apa? Gua lupa ya. Pokoknya kayak Bitcoin, Dogecoin, banyak koin-koinnya itu bukan investasi bodong sih sebenarnya. Itu kayak investasi gorengan. Karena nilai dari si valutanya itu bisa dimainin sama orang-orang yang punya uang gede atau kita sebut sultan lah. Misalnya harganya dari 500 perak nih per koinnya. Dia punya duit banyak, dibikinlah si koin tersebut dihajar terus sampai harganya melangit sampai 1 juta misalnya. 1 juta kan dilihat, wah ini meningkat terus nih, orang pada ikutan dong, pengen ikutin arusnya nih, pengen naik kereta bareng-bareng nih, pengen cuan bareng-bareng nih. Pas udah gede, udah tinggi, si sultan ini jual semua karena udah cuan, yang lain ikutan itu hancur, duitnya mampet, cut loss jadinya. Itu resiko juga. Nah, kalau menurut gue sih janganlah main-main kayak koin-koin gitu, ada banyak saham yang lain kok. Kalau gue sih lebih menyarankan kalian main di lembaga-lembaga yang udah terdaftar di OJK dan emang udah jelas bibit bobotnya, kayak udah lama gitu, udah 2-3 tahun juga. Itu masih agak bahaya sih, kan 5 tahun, 10 tahun kayak gitu. Atau yang emang udah bener-bener kalian yakinin deh, udah kalian dulu kayak gitu, karena lebih aman aja. Ya untuk kali ini sekian dulu video dari gua. Kalau misalnya kalian emang suka sama channel ini, tolong di subscribe dan di like ya. Dan share dari kalian pun itu sangat membantu gua untuk ngegedein channel ini. So, see you next video. Thanks for watching. Bye-bye.